Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Biagas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali bersama saya Mona Azarin Disak dalam program siaran berita pemerintah. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengadakan pertemuan hangat dengan mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dalam sambutannya, Presiden memerintahkan Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir dan Atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kairo untuk mengecek keadaan mahasiswa di Mesir, termasuk kebutuhan dan kesulitan yang mereka hadapi. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir Lutfi Rauf dan Atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kairo Abdul Muta'ali untuk mengecek keadaan mahasiswa RI di Mesir, termasuk kebutuhan dan kesulitan yang mereka hadapi. Saat mengunjungi mahasiswa Indonesia di Gedung Al-Azhar Conference Center Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dalam pidatonya Presiden meminta laporan dari Duta Besar RI untuk Mesir mengenai kondisi terkini para mahasiswa. Dalam suasana tersebut, Presiden juga memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk tidak hanya meraih ilmu, tetapi juga berbuat baik untuk bangsa. Selain itu, Kepala Negara juga mengajak para mahasiswa untuk bekerja sama dengan semua suku, ras, dan agama. Di akhir sambutannya, Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya membangun bangsa melalui pendidikan dan kerja keras guna memberikan yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan negara. Kehangatan pertemuan ini tidak hanya memberikan semangat baru bagi mahasiswa, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya peran generasi muda sebagai pilar kemajuan Indonesia di kancah global. Anak-anakku, belajar yang baik, belajar yang tekun, buatlah yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan negaramu. Raih ilmu untuk bangsa, berbuat baik untuk rakyat. Itu pesan saya. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya bisa tatap muka dengan saudara-saudara. Saya bisa bicara langsung kepada kalian. Tidak gampang sekolah di negara orang, jauh dari keluarga. Saya percaya saudara tabah, teguh, dan tegar menghadapi kesulitan-kesulitan. Selamat belajar, selamat berjuang. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya solidaritas dan kolaborasi ekonomi di antara negara-negara anggota Developing Aid. Menurut Presiden, kerjasama ini tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai upaya memperkuat solidaritas di antara negara-negara Muslim. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya solidaritas di antara negara-negara anggota Developing Aid sebagai sesama negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dalam forum yang digelar di Mesir tersebut, Presiden menyoroti peluang besar yang dapat diraih melalui kolaborasi ekonomi yang erat antara anggota DAIC. Adapun DAIC adalah organisasi kerjasama ekonomi 8 negara berkembang, yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turki, dan Pakistan. Menurut Presiden, kerjasama ini tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga upaya memperkuat solidaritas di antara negara-negara Muslim. Dengan kekuatan populasi yang besar dan sumber daya melimpah, Presiden mengungkapkan negara-negara anggota DAIC memiliki peluang besar untuk membangun kemandirian ekonomi bersama. Dalam pembahasannya dengan Mesir, Presiden Prabowo menyoroti rencana kerjasama strategis termasuk pemenuhan kebutuhan fosfat untuk pupuk dari Mesir dan ekspor kelapa sawit Indonesia. Selain itu, Indonesia juga membuka peluang kerjasama dengan anggota lain seperti Pakistan dan Turki yang memiliki sektor strategis yang dapat dikembangkan bersama. Kemudian baru saja ketemu dengan Perdana Menteri Pakistan, juga membicarakan kemungkinan kerjasama, meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan, dan besok kita tentunya akan ketemu dengan anggota-anggota D8 yang lain. Saya kira ya ini dalam rangka terus kita membangun
hubungan untuk saling mencari peluang dalam keadaan yang tidak pasti biar ekonomi kita masing-masing. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meninjau stasiun pengisian bahan bakar umum Delayan di Tantui, Ambon, Provinsi Maluku. Tinjauan tersebut untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak dalam menghadapi periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pemantauan ketersediaan bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum Nelayan, Pelabuhan Perikanan Tantui, Ambon, Provinsi Maluku. Pemantauan ini untuk memastikan BBM bagi nelayan di Maluku tersedia dalam jumlah yang aman dan memadai dalam menghadapi Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Berdasarkan peninjauannya, stok BBM jenis biosolar dan Dexlite yang ada di SPBUN Tantui saat ini sudah mencukupi kebutuhan para nelayan setempat. Kapasitasnya mencapai 20 hari ke depan sehingga masuk dalam kategori yang aman. Maluku ini kan adalah salah satu tempat hub untuk wilayah Maluku Utara, kemudian Papua. Jadi kita cek supaya pada saat Natal dan Tahun Baru aktivitas nelayan bisa berjalan dan stok BBM tetap tersedia. Dan alhamdulillah semuanya clear, lengkap. Ya, kapasitasnya bisa sampai dengan 20-21 hari, jadi masuk dalam kategori yang aman. Keberadaan SPBUN ini merupakan salah satu program pemberdayaan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan pada masyarakat pesisir maupun pulau-pulau kecil. Selain itu untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat pesisir khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, PT Pelni melakukan sejumlah modifikasi untuk menghadapi lonjakan penumpang selama musim libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Di antaranya mengubah rute 12 kapal dan menambah frekuensi pelayaran untuk wilayah tertentu. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang saat libur Natal dan Tahun Baru 2025, PT Pelni melakukan sejumlah kesiapan khususnya di wilayah Indonesia Timur. Pasalnya banyak masyarakat Indonesia Timur yang merayakan Natal dan Tahun Baru. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelni Anik Hidayati mengatakan pihaknya melakukan berbagai modifikasi diantaranya mengubah rute 12 kapal dan memperbanyak frekuensi pelayaran. Hal ini dilakukan untuk melayani wilayah tertentu selama arus mudik dan balik Nataru yang berakhir pada 15 Januari 2025. Sementara itu, karena terbatasnya jumlah armada Pelni, wilayah Indonesia Timur yang diantisipasi saat arus mudik dan balik Nataru, diantaranya jalur Papua, Ambon, dan NTT. Selain itu, dalam menyambut musim libur panjang, PT Pelni juga memberikan 3.100 tiket gratis untuk 13 lintasan pelayaran kapal penumpang. Kami juga melakukan beberapa modifikasi bekerja dengan seizin dari Kementerian Perhubungan. Ada reroute kapal-kapal tertentu untuk menunjang kebutuhan masyarakat yang merayakan Natal. Jadi ada 12 kapal yang dimodifikasi, dirubah rutenya khusus, ada yang frekuensinya diperbanyak dan lain sebagainya. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.